Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Joy Pratama. Saya izin melanjutkan untuk presentasi yang telah tadi sebelumnya Ibu Retna sampaikan ya. Oke, slide yang selanjutnya itu adalah media e-marketing. Di slide pertama ini kita akan membahas media marketing yang paling sering digunakan oleh perusahaan saat ini. Yang paling dasar adalah website dan landing page. Website bisa dibilang sebagai rumah utamanya brand di dunia digital gitu ya, tempat semua aktivitas online terhubung. Sementara itu landing page biasanya dibuat khusus untuk satu kampanye gitu tertentu dengan tujuan utama mengajak pengunjung melakukan aksi atau yang melihat website itu seperti mendaftar atau registrasi atau untuk membeli gitu. Lalu ada media sosial yang bentuknya sangat beragam, mulai dari blog, media berbagai konten seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, TikTok, ataupun LinkedIn gitu ya. Media sosial ini penting karena memungkinkan brand berinteraksi langsung dengan audiens seperti itu. Selain itu, search engine seperti Google juga punya peran besar karena jadi pintu utama konsumen saat mencari informasi, produk, atau layanan, dan sebagainya, seperti itu. Media lain yang sering digunakan adalah email marketing yang memungkinkan brand mengirimkan pesan atau iklan ataupun ajakan gitu persuasif yang secara personal atau terukur gitu lewat email. Kemudian ada aplikasi mobile yang bisa meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan lewat kemudahan dari fitur-fitur smartphone pada saat ini gitu. Dan kan istilahnya di kalangan semua umur pun ada tutorialnya, jadi kan istilah mudah gitu kan kalau pakai smartphone seperti itu. Lalu video platform juga semakin populer karena kontennya menarik dan mudah dikonsumsi oleh segala aspek di usia gitu ya. Untuk iklan digital, perusahaan banyak menggunakan programmatic advertising, yaitu sistem pembelian iklan otomatis dengan target yang sangat spesifik. Terakhir, aplikasi chat atau messaging apps gitu itu memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, personal, dan interaktif antara brand atau konsumen, seperti kayak contohnya IG deh, atau di Line. Biasanya di Line tuh ada iklan yang dari akun-akun official dikirim lewat chat, dan itu bisa komunikasi antara admin langsung ataupun dengan bot seperti itu. Dan selanjutnya strategi e-marketing. Masuk ke strategi e-marketing, langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis situasi digital. Di sini perusahaan perlu banget memahami kondisi internal dan eksternal, termasuk posisi mereka dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Salah satu model yang sering digunakan adalah SWOT dan analisis SWOT digital. Setelah itu, perusahaan menentukan tujuan e-marketing. Tujuan ini harus jelas dan terukur gitu. Kalau nggak jelas kan istilahnya ya kacau balau gitu ya, seperti itu. Misalkan untuk meningkatkan awareness, kewaspadaan, engagement, hubungan erat dan nasabah, penjualan, ataupun loyalitas dan pelanggan, seperti itu. Langkah berikutnya adalah menentukan target audience. Dalam digital marketing, segmentasi bisa dilakukan lebih detail, bukan hanya berdasarkan usia atau lokasi, tapi juga minat, perilaku online, hingga jenis teknologi yang digunakan. Harus cocok banget sama target audiens yang kita tuju gitu. Kayak contoh, kita mau jual mobil, tapi targetnya anak-anak, kan kurang cocok, seperti itu contohnya. Jadi harus bijak dalam beriklan juga, seperti itu. Selanjutnya adalah positioning dan value propositioning digital. Artinya brand harus jelas ingin dikenal sebagai apa di dunia ini, di dunia online, dan apa keunikan yang kita tawarkan dibandingkan pesaing lainnya, seperti itu. Dan terakhir, strategi juga mencangkup perencanaan anggaran dan sumber daya yang sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan potensi hasil dan masing-masing channel digital. Jadi jangan wasting keluaran over budget tapi hasilnya tidak maksimal, seperti itu. Jadi lebih baik efisiensi dalam menggunakan biaya-biaya, seperti itu. Implementasi kampanye e-marketing. Setelah strategi siap, masuk ke tahap implementasi kampanye. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah konten. Ya, konten menjadi bahan bakar, istilahnya itu tuh awal banget gitu ya.
yang istilahnya utama marketingnya gitu ya. Jadi harus relevan, bermanfaat dan konsisten dan berkualitas yang pentingnya seperti itu. Kampanye kemudian dijalankan secara terintegrasi di berbagai channel. Jadi jangan cuma satu channel doang. Jadi kayak website, media sosial, email, iklan digital, dan pesan yang tetap konsisten saling mendukung. Jangan emang kita berjual di banyak media sosial tapi beda-beda kan, jadi nggak ada konsistennya dan tidak mencerminkan oh kok beda-beda ini, ragu, beda-beda, seperti itu contohnya. Lalu untuk iklan berbayar atau paid media, perusahaan perlu memperhatikan target audiens, melakukan uji coba materi iklan, serta mengatur budget dengan efisien gitu. Sementara itu, on media seperti website dan email perlu terus dioptimalkan agar pengunjung benar-benar melakukan aksi yang diharapkan. Jadi kayak istilahnya kita udah berikan lewat email, lewat aplikasi apapun itu, tapi kitanya mandi diemin aja gitu kan, gak dikembangin, gak direspon, itu kan sama aja bohong gitu kan. Kita udah dapet ikan tapi kita nggak narik gitu, sama aja gitu kan, ikannya bakal lepas lagi, seperti itu contohnya. Dan hasil ikan malah kerebut sama pancing lain. Nah seperti itu contohnya. Oke. Dan selanjutnya, selain itu perusahaan juga perlu membangun media seperti review, kayak review yang ada di Google gitu, rating lah istilahnya gitu, dan komen, saran, kritik itu tuh untuk biasanya kalau misalkan produk kita bagus, pede dong. Hasil kita harus nungguin nih, harus butuh komentar dari nasabah konsumen. Kalau misalkan konsumen menilai kita barangnya bagus, itu akan meningkatkan nilai kepercayaan nasabah lainnya kepada produk kita gitu. Sedangkan kalau misalkan kita rating aja nggak dikasih dan nggak disediain untuk kita nasabah berkomen kepada produk kita, nasabah jadi istilahnya trust issue. Oh ini bener nggak sih produknya bagus atau enggak? Contohnya kita beli barang di Shopee deh. Langkah yang harus kita lakuin di awal apa? Lihat ratingnya dulu, lihat komennya dulu. Kalau misalkan tidak menjanjikan, kalau misalkan tidak ada komen dan bahkan bintang 1 semua dan nggak ada bintang 5-nya, kita jadi ragu buat beli. Seperti itu contohnya. Jadi kita sangat perlu yang namanya ulasan dari nasabah, seperti itu. Lalu slide selanjutnya, evaluasi dan optimasi kampanye. Setiap kampanye itu tentu perlu dievaluasi. Karena itu perusahaan harus menentukan KPI yang tepat. Bukan sekedar angka besar tapi benar-benar bermakna gitu. KPI ini bisa dilihat dari jumlah traffic dan jangkauan, tingkat interaksi, hasil akhir seperti penjualan, sampai efisiensi biaya. Dari sini perusahaan bisa tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi kita juga punya cerminan gitu kan. Apa sih evaluasi yang harus kita lakukan? Apa sih yang kurang dari kita? Apa sih kelebihan yang kita? Kalau misalkan ada kekurangan ya perbaiki, tapi kalau ada kelebihan ya pertahankan atau tingkatkan, seperti itu. Dan slide selanjutnya, dampak e-marketing. Terakhir, kita lihat dampak e-marketing. Bagi konsumen, e-marketing membuat mereka jadi lebih aktif dan kritis karena mudah mencari informasi, membandingkan harga, dan membaca review. Selain itu, proses belanja juga jadi lebih praktis, namun masih ada kekhawatiran soal privasi dan keamanan data, seperti itu. Bagi perusahaan e-marketing sih, membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menciptakan model bisnis baru, dan menekan biaya pemasaran, seperti itu. Meski begitu, tantangannya tuh tetap aja gitu ada, seperti cepatnya perubahan teknologi, kurangnya skill digital, kejenuhan iklan, dan resiko keamanan cyber gitu, banyaknya hacker dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, peluang e-marketing juga sangat besar, terutama dengan hadirnya teknologi AI pada saat ini gitu ya. Semua handphone, semua apapun itu AI semuanya. Bahkan saya sendiri pernah lihat tuh ada iklan Google sekarang memanfaatkan AI dibanding mereka edit pakai green screen atau orang langsung gitu kan. Itu memang kasih biaya banget, seperti itu. Dan real time marketing, pasar global, user generate content, serta meningkatnya perhatian konsumen pada isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti itu. Dan pada penghujung presentasi hari ini tidak lengkap dong kalau misalkan tidak ada kesimpulannya.
Oke, jadi kesimpulannya itu adalah e-marketing telah menjadi elemen penting dalam strategi pemasaran modern pada saat ini tentunya. Dan perencanaan tepat, perusahaan mampu meningkatkan daya saing dan membangun customer engagement yang lebih kuat. Seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Ronald Joy Pratama, dan Ibu Retna. Sebelum saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan ataupun malam, Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Terima kasih.